Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Indah Lestari dengan NIM 215160014 dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Matematika IP Garut. Di sini saya memenuhi salah satu tugas mata kuliah kajian jurnal yang diampu oleh Bapak Dr. Eka Satya Adila Afriyansa MSc. Oke, baik. Di sini di sebelah kiri layar ada review artikel jurnal yang telah saya bedah, dan di sebelah kanan layar ada artikel yang saya pilih. Nah, langsung saja kepada identitas artikel. Nama penulis yaitu Aldiah Melawati dan Muhammad Faisal Amir. Judul artikel, Strategi Pengajuan Masalah Siswa Sekolah Dasar Berdasarkan Konteks Real World. Tahun terbit 2024. Nama jurnal yaitu Aksioma Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika. Untuk volume dan nomor yaitu volume 13, dan untuk nomornya yaitu nomor 1. Ini ya, volume 13 nomor 1. Dan untuk halamannya dari 186 sampai 197. Untuk halaman kita lihat 186 sampai 197. Ini ya, itu untuk halamannya. Dan untuk alamat doi-nya yaitu ini ya. Nah, ini untuk alamat doi-nya yaitu https //AZPM-PL31 untuk alamat doi-nya. Lanjut kepada efektivitas judul. Untuk aktivitas judul di sini memiliki 10 kata. Kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan tidak menggunakan singkatan, tidak menulis tempat penelitian. Sudah jelas, di dalam judul ini tidak ada yang namanya singkatan dan tidak dituliskan tempat penelitiannya. Lanjut kepada abstrak. Di sini ada inti masalah, yaitu inti masalahnya dari artikel yang saya pilih, yaitu bukti-bukti empiris menunjukkan siswa sekolah dasar jarang atau hampir tidak pernah dihadapkan pada penugasan yang menuntut strategi pengajuan masalah. Hal ini mengakibatkan siswa sekolah dasar mengalami kesulitan atau kegagalan dalam mengajukan masalah. Pengajuan masalah berdasarkan konteks real world bagi siswa sekolah dasar diharapkan dapat menjadi solusi awal untuk mengevaluasi pengetahuan, ide, dan pengalaman pemecahan masalah siswa. Dan untuk tujuan penelitiannya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan strategi pengajuan masalah siswa sekolah dasar berdasarkan konteks real world. Dan untuk subjek penelitian yang saya ambil dari artikel yang saya pilih yaitu partisipan penelitian yaitu 52 siswa kelas 5 sekolah dasar. Untuk metode penelitiannya, metode penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Dan untuk teknik pengumpulan data, di sini
Teknik pengumpulan data meliputi tes dan wawancara. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lanjut ke hasil penelitian, yaitu hasil penelitian menemukan 3 strategi siswa dalam mengajukan masalah, yaitu reformulasi, rekonstruksi, dan imitasi. Strategi reformasi menjadi strategi yang paling jarang digunakan siswa sekolah dasar. Dan untuk banyaknya kata, yaitu 191 kata. Saya menghitung dari mulai judul sampai kata kunci. Untuk selanjutnya yaitu kata kunci. Kata kunci menggambarkan ranah masalah yang diteliti, menggambarkan istilah-istilah yang mendasari penelitian. Di sini untuk kata kuncinya yaitu konteks dunia nyata, pengajuan masalah, dan siswa sekolah dasar. Bisa kita lihat dengan judul di sini sudah menggambarkan istilah-istilah yang mendasari penelitian, dan untuk real world ini yaitu artinya dunia nyata. Dan untuk banyaknya kata kunci di sini ada 3 ya, ini 1, pengajuan masalah 2, dan siswa sekolah dasar 3. Selanjutnya untuk keterbacaan gambar, tabel, dan persamaan, gambar terlihat jelas, tidak buram, gambar dapat terbaca dengan baik, narasi singkat yang mengacu pada gambar atau tabel. Nah, jadi dari artikel yang saya pilih, di sini tabelnya, ini ya, tabelnya terlihat jelas dan tidak buram. Untuk ini tabel jelas. Nah, di sini ada gambar. Untuk tabel dan untuk gambarnya di sini masih bisa terbaca dan tidak buram ya. Apakah bagian puding, queen, dan lani sama besar? Nah, jadi setiap gambar di sini gambarnya jelas. Nah, ini menurut saya masih bisa terbaca. Masih bisa terbaca ya. Oke, untuk gambar jelas. Selanjutnya kepada penggunaan istilah dan kebahasaan. Setelah saya baca dari awal sampai akhir, ternyata artikel yang saya review ini sesuai dengan KBBI. Dan singkatan yang sudah umum tidak diberi keterangan kepanjangan. Nah, saya di sini ada SDN. SDN ini termasuk kepada singkatan yang sudah umum, yang artinya sekolah dasar negeri. Nah, di sini tidak dikasih kepanjangan ya. Nah, ini SDN. Kata SDN ini kata umum ya, singkatan umum. Langsung kita lanjut kepada pendahuluan. Keterkaitan tentang mengapa penelitian dilakukan. Pendahuluan. Nah, mengapa penelitian dilakukan, yaitu ada di paragraf 1. Nah, ini ya, pengajuan masalah yang bersifat eksplisit atau lebih diperlukan bagi siswa sekolah dasar untuk mendapatkan pengaruh positif yang lebih luas daripada sekedar pemecahan masalah. Pengajuan masalah juga diperlukan bagi siswa sekolah dasar untuk merefleksikan ide-ide matematika
Di sisi lain, menjelaskan pengajuan masalah dapat membantu seseorang untuk membangun pengetahuan matematika baru dengan mengintegrasikan struktur pengetahuan sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menghadirkan kegiatan merumuskan kembali dan mengekspresikan masalah baru berdasarkan konteks atau situasi masalah tertentu. Nah, jadi keterkaitan mengapa penelitian dilakukan ini ada di paragraf pertama. Untuk membandingkan kondisi yang ideal dan terjadi saat ini ada di paragraf kedua. Nah, pada umumnya siswa sekolah dasar akan kesulitan dalam mengajukan masalah. Hal ini dipandang wajar karena siswa sangat jarang diberi kesempatan untuk mengajukan masalah. Pengajuan masalah juga belum banyak mendapat perhatian oleh guru. Seringkali guru menekankan pembelajaran untuk menyelesaikan soal atau masalah yang berasal dari buku-buku. Jadi kondisi saat ini, guru-guru ini sering menekankan pembelajaran kepada bentuk soal yang terlalu mencakup pada buku-buku gitu. Nah, untuk selanjutnya mengungkapkan masalah penelitian. Nah, siswa sekolah dasar sangat jarang diberikan kesempatan untuk mengajukan masalah sehingga mengalami kesulitan dalam pengajuan masalah. Kecukupan state of the art. Ini adalah keterlibatan antara peneliti sebelumnya gitu ya. Ada di paragraf 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5. Nah, ini ya. Ada di sini. Hikmah dan Amir menyebutkan siswa sekolah dasar memiliki perbedaan strategi dalam mengajukan masalah word problem pada situasi terstruktur. Nah, ini juga Prayitno dan Hayati 2022 meneliti mengenai strategi pengajuan masalah oleh mahasiswa berdasarkan masalah high order thinking atau HOT. Susanti Siswano dan Manuharawati 2018 juga meneliti strategi siswa vokasional dalam mengajukan masalah matematika berdasarkan Google Form. Hikmah dan Amir meneliti mengenai strategi pengajuan masalah siswa sekolah dasar berdasarkan word problem. Jadi konteks real world yang diambil dalam penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya gitu ya. Lanjut pada letak kebaharuannya yaitu strategi pengajuan masalah oleh siswa sekolah dasar berdasarkan konteks real world gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, di sini real world itu belum pernah dilakukan gitu kan ya. Itu untuk kebaharuannya. Dan studi literatur tentang teori utama dan kejelasan tujuan harapan penelitiannya yaitu dapat memberi sumbangsih dari sedikitnya bukti empiris yang menyatakan bahwa siswa sekolah dasar dapat mengajukan masalah berdasarkan ide, pengetahuan, dan pengalaman pemecahan masalahnya dengan melalui klasifikasi strategi pengajuan masalah. Oke, lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel yang saya pilih yaitu di sini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemaparan tentang subjek penelitian ini ya. Nah, pemilihan siswa sebagai subjek penelitian menggunakan teknik
persuasive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan dan berfokus pada karakteristik tertentu yang relevan dengan penelitian. Itu untuk pemaparan tentang subjek penelitian. Dan untuk waktu tempat penelitian, waktunya dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei pada tahun 2023. Untuk tempatnya yaitu di Mojokerto, karena di sini menggunakan subjeknya yaitu memilih SDN Kerembong 1 Mojokerto. Untuk pemaparan tentang pemaparan tentang teknik pengumpulan data ada di paragraf ketiga. Nah, ini ya tabel pemilihan subjek penelitian. Nah, pada tabel 1 dari 52 siswa terdapat masing-masing 1, 29 dan 3 siswa yang memberikan strategi reformulasi, rekonstruksi, dan imitasi. Siswa yang memberikan strategi reformulasi dan imitasi diambil semua sebagai subjek. Sementara siswa yang memberikan strategi rekonstruksi diambil sebanyak 4 siswa yang dipandang dapat mewakili keseluruhan strategi rekonstruksi. Setiap subjek yang terpilih diberi kode sesuai masing-masing strategi. Pemaparan tentang teknik analisis data ada di paragraf terakhir, yaitu ini ya. Nah, teknik analisis data di sini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan hasil tulis dan wawancara siswa sesuai dengan kategori strategi pengajuan masalah. Untuk penyajian data dilakukan dengan menampilkan hasil tulis subjek terpilih berdasarkan kelompok strategi pengajuan masalah, dan untuk kesimpulan dilaksanakan dengan penarikan kesamaan strategi dan hasil tulis dan wawancara. Lanjut kepada hasil penelitian. Deskripsi tentang hasil penelitian ada pada paragraf 1, yaitu pada bagian ini diuraikan strategi pengajuan masalah dan kutipan wawancara secara empiris kepada subjek penelitian. Strategi pengajuan masalah secara empiris oleh subjek diperoleh 3 strategi, yaitu reformulasi, rekonstruksi, dan imitasi. Tidak boleh ada sitasi atau kutipan. Setelah saya baca dari awal sampai akhir, hasil penelitian ini tidak menggunakan sitasi atau kutipan. Lanjut kepada pembahasan hasil penelitian, menunjukkan bagaimana temuan-temuan diperoleh, yaitu dengan 3 strategi ini, yaitu strategi reformulasi, strategi rekonstruksi, dan strategi imitasi. Dari temuan-temuan ini menemukan penemuan-penemuan dari hasil strategi yang telah dikerjakan oleh siswa-siswa. Nah, di sini diambil 8 siswa untuk mengerjakan strategi tersebut gitu ya. Nah, ini untuk gambar 1 di sini dijelaskan mendapatkan temuan seperti pengajuan masalah dengan tidak mengubah ukuran dan bentuk puding dalam masalah yang diberikan. Nah, di sini dari hasil gambar ini dijelaskan
merasa kebingungan saat mengajukan masalah baru sehingga posisi potongan foto puding dibalik agar terlihat berbeda dengan masalah sumber. Itu untuk gambar 1. Untuk gambar 2 sama di sini gambarnya, dan untuk hasilnya di sini temuannya dipaparkan. Nah, untuk gambar 2 adalah masalah yang diajukan oleh siswa 2. Siswa 2 memodifikasi masalah sumber dengan mengubah ukuran dan bentuk puding, tapi tidak mengubah jumlah dan bentuk potongan puding. Nah, itu untuk temuan-temuan yang diperoleh. Nah, untuk menginterpretasikan temuan-temuan sama dari ketiga strategi tersebut, karena dari ketiga strategi ini semua dijelaskan dari keterkaitan gambar dan hasil temuan yang diperoleh. Seperti di sini menyusun ulang masalah sumber dengan membalik posisi potongan puding, dan setiap potongan memiliki luas sama besar yaitu 6 satuan persegi. Hal tersebut menunjukkan siswa 1 merumuskan ulang dan menggunakan informasi dari masalah sumber. Dan untuk dari wawancara di sini bisa disimpulkan siswa 1 menggunakan strategi formulasi dalam mengajukan masalah. Nah, ini menginterpretasikan temuan-temuan sama ya, ini juga seperti tadi. Untuk selanjutnya yaitu hasil temuan penelitian diintegrasikan, ada di halaman 194. 194. Nah, ini ya. Nah, hasil penelitian menemukan strategi pengajuan masalah berdasarkan masalah berkonteks real world oleh siswa sekolah dasar memiliki 3 kategori strategi secara empiris, yaitu reformulasi, rekonstruksi, dan imitasi. Strategi reformasi adalah strategi pengajuan masalah dengan menata atau menyusun ulang elemen pada struktur masalah sumber dengan tidak mengubah struktur masalah sumber. Nah, jadi untuk hasil penemuan penelitian ini adalah hasil dari atau yang disebut dengan kesimpulan ya, hasil dari temuan-temuan yang sudah ditemukan gitu kan ya. Untuk hasil temuan penelitian yang diintegrasikan. Untuk selanjutnya yaitu memunculkan teori-teori baru, ada di paragraf terakhir. Nah, ini ya. Nah, oleh karena itu hasil penelitian ini dapat berimplikasi bagi para pendidik dan peneliti berikutnya untuk menggunakan masalah sumber yang memiliki konteks real world agar siswa sekolah dasar dapat berhasil memecahkan masalah sumber yang mengarah terhadap keberhasilan siswa dalam mengajukan masalahnya sendiri. Itu teori-teori baru. Untuk selanjutnya kesimpulan. Terus selanjutnya simpulan. Deskripsi tentang kesimpulan penelitian. Di sini dari artikel yang saya baca, kesimpulannya yaitu hasil penelitian memberikan simpulan bahwa strategi siswa sekolah dasar dalam mengajukan masalah dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu reformulasi, rekonstruksi, dan imitasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengajuan masalah yang paling banyak digunakan siswa sekolah dasar adalah strategi rekonstruksi dan imitasi daripada strategi reformulasi. Dan di sini peneliti sangat berkontribusi untuk sarannya. Untuk saran di sini, nah dengan demikian penelitian berikutnya perlu dilakukan dengan melibatkan siswa sekolah dasar yang tidak hanya berasal dari kelas 5 sekolah dasar dan tempat penelitian lain. Jadi di sini disarankan untuk dilakukan penelitian yang tidak melibatkan siswa sekolah dasar kelas 5 aja gitu ya. Dan untuk tempat penelitiannya bisa di tempat penelitian yang berbeda juga. Dan untuk selanjutnya daftar pustaka. Gaya citasi dari daftar pustaka ini modelnya model APA atau American Physiological Association, dan urutan penulisan daftar pustakanya sesuai dengan abjad ya, itu A, C, D, E ya, sesuai dengan abjad. Nisbah sumber acuan primernya, jumlah artikel dari referensi jurnal ada 9, maka nisbah sumber acuan primernya sebesar 45%. 45% ini hasil dari 9 dibagi 20, karena banyaknya referensi ini 20, maka dibagi dengan banyaknya referensi. Jadi 9 bagi 20 dikali 100%, maka hasilnya 45%. Dan untuk derajat kemutahirannya, yaitu referensi yang up to date, dari 20 ini terdapat 19 artikel yang up to date, maka derajat kemutahirannya sebesar 95% dari hasil 19 dibagi 20 dikali 100%. Untuk yang terakhir ya, ada point of view, kelebihan, kekurangan, dan saran. Untuk kekurangan dan saran menurut saya tidak ada ya. Ini artikel yang menurut saya sangat mereferensi karena sudah jelas dari semua apa yang dibutuhkan gitu ya. Dan untuk kelebihannya, dengan metode yang digunakan dalam pelatihan ini dapat berkontribusi untuk menjadikan siswa agar dapat merefleksi pengetahuan dan pengalaman matematika dengan konteks real world. Oke, cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.